Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyawan Dul Basri. NIM 204101030014. Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menerangkan yaitu pengertian fisiologi perkembangan. Yang A. Bidang dan cabang fisiologi perkembangan. Fisiologi adalah ilmu yang luas dan ambisius dilengkapi oleh biologi dan ilmu saraf pada bab perbatasannya dengan ilmu alam dan dilengkapi oleh sosiologi dan antropologi pada pembatasannya dengan ilmu sosial. Beberapa kajian ilmu probologi. Yang B. Probologi sosial. Bidang ini mempunyai 5 lingkup, yaitu yang pertama, studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu, studi tentang persepsi, motivasi, proses belajar, atribusi sifat. Yang kedua, studi tentang proses-proses individual bersama, seperti bahasa, sikap sosial, dan perilaku meniru. Yang ketiga, studi tentang interaksi kelompok, misalnya kepemimpinan, komunikasi, hubungan, kekuasaan, kerjasama dalam kelompok, rang, persaingan, konflik. Yang keempat, fisiologi kepribadian adalah bidang studi fisiologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Fisiologi kepribadian berkaitan erat dengan fisiologi perkembangan dan fisiologi sosial, karena kepribadian adalah hasil dari perkembangan individu sejak masih kecil dan bagaimana cara individu sendiri dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Fisiologi kognitif adalah studi fisiologi yang mempelajari kemampuan kognisi seperti persepsi, proses belajar, kemampuan memori, atensi, kemampuan bahasa, dan emosi. Yang C. Adapun gejala jiwa atau perilaku manusia dalam ruang lingkup lain dibahas oleh perilaku yang lebih bersifat khusus yang secara ilmiah mendasarkan pada hasil pertemuan apresis di antara lain. Yang pertama, fisiologi pendidikan. Fisiologi pendidikan adalah perkembangan dari fisiologi perkembangan dan fisiologi sosial, sehingga hampir sebagian besar teori dalam fisiologi perkembangan dan fisiologi sosial digunakan di fisiologi pendidikan. Psikologi pendidikan mempelajari bagaimana manusia belajar dalam setting pendidikan, keefektifan sebuah penggagasan, cara mengajar, dan pengolahan organisasi sekolah. Yang kedua, psikologi sekolah. Psikologi adalah sekolah berusaha menciptakan situasi yang mendukung anak didik dalam mengembangkan kemampuan akademik, sosialisasi, dan emosi. Yang ketiga, teknologi industri dan organisasi. Fisiologi industri memfokuskan pada perkembangan, mengevaluasi, dan mendeskripsi kinerja suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh individu. Adapun fisiologi organisasi
mempelajari bagaimana satu organisasi mempengaruhi dan berinteraksi dengan anggota-anggotanya. Yang keempat, fisiologi kerekyasaan. Penerapan psikologi berkaitan dengan berinteraksi antara manusia dan mesin untuk menganalisiskan kesalahan manusia ketika berhubungan dengan mesin, human error. Yang kelima, psikologi klinis adalah bidang studi fisiologi yang juga penerapan psinologi memahami, mencegah, dan memulihkan keadaan psikologis individu ke ambang normal. Yang keenam, parapsikologi. Parapsikologi adalah cabang psikologi yang mencakup studi tentang story, perception, dan psikologis bagi para penduduknya. Fisiologi dilihat sebagai bagian dari fisiologi positif dan transisional. Penelitian para psikologi pada umumnya dilakukan di laboratorium sehingga para psikolog menganggap penelitian ilmiah kritisme terhadap para psikologi dan dukungan terhadap para psikologi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.